Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini di video yang kedua. Ini video kedua di tanggal 26 Desember 2023 ya. Ketemu sama Mas Tulus, kalau Senin nggak ada, Selasa 2 kali, mudah-mudahan nggak bosen ya. Karena saya nggak sangka ini juga banyak. Jujur teman-teman, sebelum saya mengajukan pertanyaan di live hari ini, atau di video sebelumnya terkait dengan guncangan yang di Bogor, banyak juga teman-teman yang DM Mas Tulus, nggak tertarik apa bahas, baca intuisi di balik tanggal terjadinya tsunami 2004. Kenapa nggak coba dibahas Mas Tulus? Apa tuh ada yang menarik? Nah, saya coba hitung dulu dari beberapa hari yang lalu sudah banyak yang saran. Ketika saya hitung tuh banyak banget hal-hal menarik yang bisa kita baca, bahkan ada kaitan dengan 2024. Nggak tahu kenapa larinya ke situ, nanti kita cerna ya teman-teman. Wah, hal menarik ini juga menyita perhatian saya karena saya yang tertarik pengen bahas gara-gara teman-teman yang ngasih tahu. Saya tadinya nggak terlalu tertarik, terus saya hitung, saya cerna, ternyata wah, bikin sesuatu yang sepertinya kayak menarik perhatian saya nih. Nanti kita bahas secara detail ya teman-teman ya. Wah, baru opening Mas Tulus sudah langsung ke situ arahnya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton. Halo, nama saya Tulus, yang badannya seksi ini, yang paling ganteng se-Jakarta Selatan, asik. Pede nih lo, naudzubillah. Salam kenal ya, yang belum kenal, yang sudah sering bolak-balik selamat datang kembali. Yang baru atau yang lama kalau belum support Mas Tulus dengan di-subscribe, ayo dong di-subscribe dulu. Kemudian hidupkan tombol loncengnya juga. Jangan lupa ininya nih, ayo yang lagi nonton sekarang live atau di live diginin dulu. Yuk, like-nya dulu yuk. Yuk, terima kasih. Tak sumpahi sing mencet tombol like, murah rezeki panjang umur. Amin. Tak sumpahi sing mencet tombol like sekarang dadi wong sugih, dadi wong sing manfaat kanggo wong akeh. Amin. Like dulu. Terima kasih. Loh, kadang-kadang mereka like-nya minta disumpahin dulu loh, Rek. Ya. Yang sudah sering bolak-balik kalau belum subscribe, subscribe. Jangan lupa iklannya jangan di-skip. Kalau yang pendek, kalau misalnya terlalu panjang, boleh di-skip. Yang mau nyawer, ada tombol terima kasih di bawah video atau super thanks yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Matur nuwun, terima kasih untuk support dan juga semangatnya teman-teman. Semoga kalian semua selalu bahagia di suasana libur hari ini, suasana libur panjang Nataru ya. Semoga kalian juga bagian-bagian orang yang juga bahagia ya, kalian dan juga bagian-bagian orang yang juga menikmati suasana libur ini dengan sukacita pastinya ya. Semangat, hati-hati berangkat pulangnya, semoga selamat lagi, utuh ora ono alangan dade. Amin ya. Semangat, semangat, semangat ya. Nikmati, manfaatkan waktu untuk quality time sama keluarga, jalan-jalan sama keluarga, pokoknya semuanya dinikmati, disyukuri, dan tetap dengan kehati-hatian pastinya
pastinya ya. Yang sedang sakit saya doakan cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, dan yang saat ini sedang punya tanggungan hutang piutang Mas Tulus doakan muga-muga utangin dan lunas, Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Amin ya Allah. Jangan lupa untuk terus semangat ya. Yang kondisinya di akhir tahun ini sedang kurang baik, utangnya banyak, lagi sakit, rezekinya lagi sempit, pokoknya yang sedang tidak baik saya hanya bisa mendoakan semoga segera membaik posisinya nggih. Yang sedang baik semoga selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya muga-muga salah satu doa nih Mas Tulus dikabul buat jenengan nggih. Jadi doa yang baik buat yang nonton. Amin ya Allah. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Nah, hari ini juga merupakan peringatan yang dilakukan oleh masyarakat, beberapa di antaranya adalah khususnya di Aceh, juga teman-teman yang di luar Aceh yang mungkin salah satu korban. Aku juga banyak mendengar setelah video yang tadi live itu, ini Mas Tulus syutingnya jam 1 siang ya, jadi setelah makan siang, setelah sholat zuhur, Mas Tulus bikin video buat tayang, nggak tahu sore atau malam hari nanti, saya nggak tahu. Saya dapat info juga banyak dari teman-teman terkait dengan perayaan sekian tahunnya setelah kejadian gempa waktu itu. Ada yang doa bersama, ada yang dengan melakukan tindakan-tindakan atau berziarah ke makam massal pada waktu itu, kuburan massal ya, dan banyak sekali kegiatan hari ini. Sebelum kita membahas ini secara jauh, boleh Mas Tulus minta waktunya teman-teman dari berbagai macam suku dan juga keyakinan, silahkan hadiahkan doa sesuai dengan keyakinan teman-teman bagi saudara-saudara kita yang dulu mendahului kita menjadi korban di tsunami Aceh 6 Desember 2004 ya. Teman-teman yang sesuai dengan keyakinan silahkan doakan dengan sesuai keyakinan. Yang muslim juga boleh sesuai dengan harapan jenengan aja. Doanya pakai apa saja boleh, tapi tujuan doanya adalah untuk kita niatkan untuk para korban yang menjadi korban tsunami pada 26 Desember 2004. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, 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 amin ya Allah. Semoga doa kita menjadi tabungan buat kita di akhirat nanti ya teman-teman ya. Amin. Yang mau kita bahas itu ya, tragedi dari angka kejadiannya. Saya mau pengen baca dua hal ya di balik 2023 dengan angka yang lama atau 6 Desember 26 Desember 2004. Kira-kira ada sesuatu apa yang bisa kita baca, nanti kita akan jabarkan secara detail. Tapi sebelumnya, hari ini saya gerah dengan komentar-komentar orang yang masih saja rasis di komentarnya Mas Tulus. Kalian tahu ya, Mas Tulus itu tidak suka dengan politik ya. Mas Tulus tidak suka dengan orang-orang yang maaf notabene tidak menghargai agama orang lain. Orang yang tidak toleransi saya tidak suka. Dan ketika saya mengatakan selamat Natal kepada saudara-saudara saya yang menjalankan, langsung ada yang komentar katanya haram bagi seorang muslim mengucapkan selamat Natal. Ada yang bilang seperti itu. Dan akhirnya jadi ramai komentarnya di situ. Masya Allah. Saya nggak tahu lagi ya. Saya rasa ketika saya dilarang pun, ketika saya dalam agama saya diharamkan sekalipun, ada dalil, ada hal yang bisa dijelaskan, bisa dijabarkan. Dan dalam Islam itu kan banyak sumbernya ya. Banyak-banyak caranya, banyak yang membolehkan atau tidak, itu semuanya ada fasenya masing-masing. Dan dalam Islam juga banyak sekali aliran. Jadi tidak bisa kita samaratakan dengan satu poin. Jadi saya agak gerah sekali dengan komentar seperti ini. Kalau memang saya tidak diperkenankan sama teman-teman mengucapkan selamat Natal, ya teman-teman enggak apa-apa, enggak usah ditonton ya. Saya juga enggak apa-apa kok kalau teman-teman. Saya enggak apa-apa dihujat, saya enggak apa-apa tapi Allah itu maha tahu, tujuan saya mengucapkan adalah cara saya menghargai saudara saya dengan keyakinan lain. Bukan berarti saya mengucapkan Natal terus saya jadi pindah atau login dengan agama itu. Saya kan nggak kayak gitu. Aku
pasrahkan caraku ini kepada Allah. Kalau aku kayak gitu aja ya, yang setuju silakan, yang tidak ya jangan rasis komentarnya ya, nggak usah bawa-bawa agama. Hal yang dibenci sama Eyang juga, yang disarankan sama Eyang juga ke saya adalah untuk kita, kenapa saya tuh memang tidak pernah sebelumnya, di video-video sebelumnya saya itu tidak pernah mengucapkan selamat Natal, jujur. Kenapa? Saya menghargai kalian, saya juga mengatakan selamat merayakan hari ini ya buat yang merayakan, saya selalu mengatakan seperti itu. Tetapi saya memberanikan diri mengatakan seperti itu tujuannya buat apa sih? Buat bikin mata kita melek bahwa toleransi agama itu penting di Indonesia ini. Dan kalian perlu tahu, kalau kita sering bergontok-gontokan terkait dengan keyakinan, ini akan memicu musibah, mau percaya mau tidak silahkan. Tapi kalau kalian akan terus-terusan seperti ini akan memicu sesuatu yang kurang baik buat kita. Ya, makanya Eyang kan berkali-kali kasih tahu, jangan bahas di forum terkait dengan agama. Saya tuh juga kurang tertarik dengan hal-hal kayak gini, tapi saya greget banget lihat komentarnya. Dan Masya Allah, kita mayoritas memang ya, kita mayoritas dan mereka minoritas. Tapi nggak juga, kita juga harus menjudge mereka dengan kayak begini gitu loh. Dan saya sedih ketika saya baca komentar ada yang bilang, "Oh, maaf orang Kristen nggak ngemis ucapan Natal." Itu juga salah satu komentar dari mereka, kalau mereka tuh minoritas yang tersiksa, minoritas yang tertekan sama kita. Aku pengen tuh saudara-saudaraku di sini yang nonton tuh nggak usahlah mecah-mecah itu lagi. Sudah, kita kan sudah diingatkan untuk tidak. Gini loh, tujuan kamu apa? Tujuan kamu menghargai, tujuan kamu saling toleransi, nggak mau mengucapkan yang nggak apa-apa, mengucapkan yang nggak apa-apa, kamu mau terima mereka ya silakan, tidak juga tidak masalah. Tetapi yang harus kita tahu adalah mereka punya hak tinggal di sini, mereka juga punya hak asasi manusia. Kita nggak bisa juga mengedepankan kita tuh mau kayak gini, terus kayak gini, nggak bisa juga ya. Beda-beda ya teman-teman ya. Yuk, yang rukun yuk. Yuk saling menghargai, saling menghormati. Yuk satu sama lain, yang setuju sama saya silakan ditonton, tidak setuju silakan kalian tinggalkan. Mas Tulus juga enggak apa-apa. Resiko ya. Tujuan saya hanya untuk saling menghargai satu sama lain, dan ini salah satu amanah yang disampaikan leluhur yang menurut saya juga baik ya. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika, agama itu banyak, bukan cuma Islam sama Kristen. Ngerti? Ada kepercayaan-kepercayaan tertentu yang dibilang orang musyrik, yang dibilang orang haram, yaitu cara mereka. Wis lah, nggak usah aneh-aneh. Wis nggak usah gontok-gontokan goro-goro agama ya. Oke, closing. Rukun agawe santoso. Lek pengen santoso, pengen rahayu, pengen selamat, ayem lan tentrem, rukun agawe santoso. Yuk semangat yuk. Wes gak usah sing komentar-komentar aneh-aneh ya. Oke. Semangat. Hei orang baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Tulus. Yuk kita doa sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah izinkan sedekah nasi box kita di akhir tahun 2023 2 kali lipat. Amin ya Allah. Semoga Allah izinkan hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan untuk membantu sedekah nasi box kita supaya jumlahnya bisa 2 kali lipat daripada sebelumnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tuh doanya Mas Tulus. Makanya teman-teman yang masih pengen bantu, sudah sampai di 700 ribuan, lebihan dari 6.100.000 itu, dan masih Mas Tulus tunggu partisipasinya. Buat yang masih pengen bantu, masih ada waktu sampai tanggal 27. Silahkan DM ataupun cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Di situ transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di deskripsi ya. Bismillah, mudah-mudahan Allah kirimkan malaikat nasi box yang siap mencukupi sedekah nasi box kita menjadi 2 kali lipat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Wes, saiki aku yang pasrah karo Gusti Allah. Kalau Allah punya karep ya kun fayakun. Kita pasrahkan sama Allah, nggih. Matur sembah nuwun yang sudah sudah kirim sedekah nasi box. Ngopo to Ndok iki, Ndol? Dari tadi kok repot banget perasaanku. Enak jagung tak godhog nih jagung. Kok anu banget rumah saku wong anu kowe iki kon kayak jeneng candil, aku males lek gawe. Gaya jeneng candil dia masihnya. Nah, ini juga salah satu hal disampaikan yang terkait dengan
anjuran kita menjelang akhir tahun biar kita jauh dari bala atau apa aja. Sebenarnya disampaikan sama Eyang, kalau setuju tulis di kolom komentar. Mas Tulus saya setuju bahas anjuran Eyang ziarah ke makam orang tua atau makan makanan tertentu menjelang akhir tahun misalnya ya. Silahkan tulis di kolom komentar, nanti Mas Tulus akan bahas di next video. Oke? Teman-teman yang sudah sedekah, terima kasih banyak. Saya tanpa terkecuali mengucapkan terima kasih. Saya anggap jenengan malaikat nasi box karena jenengan yang bantu sedekah nasi box. Semoga yang sudah sedekah ke nasi box tanpa terkecuali saja jenengan kan sedekahnya gangsar, sedekahnya lancar. Insya Allah rezekinya jenengan juga akan lancar. Tanpa pikir panjang Tuhan akan berikan rezeki yang melimpah juga. Amin. Yang sudah bantu terima kasih. Semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus buat nasi box, semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak balak jenengan. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih. Dan ini sudah jam 1. Di sini sudah jam 1 lebih. Paket semua sudah saya kirim untuk hari ini terkait dengan minyak bidara, dan stok bulan ini di akhir tahun ini hanya tinggal 3 pieces stok. Nih, Rek, tak cukup ya, aduh. Aduh. Yalah. Tinggal 3 ini ya, Rek ya. Sudah habis stoknya. Teman-teman yang mau pesan silahkan DM. Ini terakhir untuk tahun depan atau di awal Januari, aku nggak tahu masih ada apa enggak, tapi untuk sementara ini terakhir ini. Adanya kapan lagi saya nggak tahu, karena ini harus inden teman-teman, susah dapetinnya ya. Teman-teman yang minat silahkan DM ke 0857 yang di deskripsi, sebutkan nama, alamat lengkap, nomor HP, kemudian kode posnya, RT RW, nomor telepon, ke nomor WhatsApp yang di deskripsi. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim ya. Manfaatnya banyak buat penyakit medis non medis, buat ruqyah mandiri, ruqyah tempat usaha dan lain sebagainya. Silahkan bisa dimanfaatkan ya. Stok akhir tahun kita hanya tinggal 3 pieces, sudah tidak ada lagi. Oke, DM Mas Tulus saja. Nggak nyangka sih kalau misalnya banyak yang tertarik ketika saya membaca angka terkait angka untuk kejadian tsunami di 2004. Dan ini juga musibah yang besar sekali. Dan juga bukan hanya Aceh, sebetulnya bukan hanya Indonesia. Beberapa wilayah juga di dekat dengan Indonesia, seperti Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya juga merasakan dampak tsunami ini, juga merasakan bencananya. Dan sampai beberapa negara juga ikut menyalurkan bantuan untuk Indonesia pada waktu itu, dari kapal, dari bahan makanan, dan lain sebagainya. Kejadian yang luar biasa terjadi di hari ini pada 2004, dan itu saya masih di kampung. Saya masih kelas berapa ya? Pokoknya saya masih belum siaran, karena saya mulai belajar siaran radio itu tahun 2006. 2005-2006, setahun kemudian saya sudah mulai belajar siaran radio pada waktu itu. Jadi saya masih ingat betul kejadiannya cukup heboh, sampai dulu VCD ya, VCD atau DVD, pada VCD kalau nggak salah masih banyak beredar terkait dengan video-video terkait dengan tsunami yang terjadi di Aceh. Lalu apa sih yang bisa kita baca, Mas Tulus? Kenapa kok banyak yang bilang kalau Mas Tulus tanggal 26 Desember itu setiap tahun tuh selalu ada musibah, selalu ada kejadian yang terjadi di tanggal 26 Desember. Kenapa bisa sama dengan kejadian 26, walaupun tahunnya beda ya, dari tahun 2004 ke sekarang ke 2023 ya. Dan ini banyak sekali disampaikan ke teman-teman yang sebentar. Aku lagi ngirim barang ke Mbak Ambar ini loh, terus orangnya ternyata kantornya tutup. Aku rada bingung, sebentar ya, tak sambil ini dulu. Oke, aman, udah nyampe. Mbak ngapunten ya Mbak cantik. Wah, aku kleru ya Mbak, tak pikir jenengan buka. Lah, sekarang kirim pakai yang reguler, lama pakai yang instan langsung nyampe ya, tak kirim yang instan aja, pikirku yang langsung sampai. Jebule kantornya tutup, jadi rada ngerepoti. Ngapunten nggih Mbak. Seperti itu. Nah, saya pengen baca dua hal. Yang pertama adalah 2004-nya, kemudian 2023. Nah, yang pertama 2004 dulu kita coba baca ya teman-teman ya. 26 Desember 2024.
hal apa yang paling cenderung terjadi atau dominan dari membaca angka ini. Teman-teman, ada hal yang harus kalian tahu. Dominan, kenapa sering terjadi kejadian yang sama? Karena potensi terjadi di tanggal yang sama di balik angka 26 Desember ini juga sangat ada. Dan potensinya juga hampir serupa walaupun tidak semuanya. Tetapi akan cenderung terjadi di tahun yang genap. Ini tahun 2023, tahunnya ganjil. Sehingga mungkin akan sedikit ada perubahan, tetapi ini akan terulang lagi atau akan ada kejadian besar lagi, tetapi di tanggal genap. Ini kenapa saya tertarik, kemudian saya juga menyampaikan bahwa hal ini bisa jadi sesuatu yang bisa saja ada di 2024, karena 2024 adalah tanggal yang genap. Nah, poin pertama yang ketika saya baca di balik angka 26 Desember 2023, simbol musibahnya apa? Air dan tanah. Ya, ada simbol air dan tanah. Kemudian tadi kejadian yang sama, pengulangan yang sama. Jadi saya nggak heran kalau setiap tanggal 26 Desember akan ada musibah besar, entah itu kecelakaan, entah itu kejadian musibah yang sama dengan dalam tanda kutip pengambilan korban misalnya, atau ada korban jiwanya. Saya nggak heran karena pengulangannya juga sudah pasti ada. 26 ini sudah coba kalau terjadinya tanggal 28 gitu ya. Mungkin dia akan stop karena sudah pada poinnya. 26 ini kejadian kalau dikategorikan dihitung 26 ini tengah-tengah. Jadi nggak akan ada berhentinya karena tidak ada stopnya. Ini akan terus ada. Ini angka 26. Kemungkinan kejadian-kejadian yang sama, entah itu di Aceh, entah di tempat lain dengan kadar yang sama di angka 26, sangat dominan sekali. Ada 26. Air, kemudian juga ada 6 itu juga simbolnya adalah simbol gaib atau simbol halus atau simbol energi lain. Ada potensi terjadinya karena ada sesuatu yang terbuka, portal gaib misalnya, atau mungkin dari bangsa jin lain, kemudian dari tempat-tempat yang angker, kemudian diganggu gugat, mereka jadi marah. Ini juga sangat potensial, dari angkanya terbaca itu. Kemudian gempa dan juga tsunami juga sangat potensial karena besar ya, lewat angka 2004 itu juga air. Jadi kayak yang saya nggak tahu ya, ini kan rahasia Allah. Ketika Allah mengizinkan ada musibah besar 26 Desember 2004, itu Allah yang mengizinkan, kun fayakun. Tetapi kalau kita hitung tuh kayak ada semacam putaran roda dari awal, balik lagi, begini lagi, begini lagi, begini lagi. Kenapa saya bilang potensinya di angka genap atau di tahun genap? Karena memang 4 ini juga dominan, dan tahun depan kita tuh ada komponen angka 4-nya. Ini yang bagi saya ada kemiripan, ada ketertarikan, ada semacam potensi. Apakah potensinya sama? Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi kalau dari hitungannya tuh kayak ya tadi, rodanya tuh muter, jatuh lagi di sini, jatuh lagi di sini. Nah, ketika di sini ini pas di tanggal ganjil, ketika jatuh di sini yang sejajar ini pas di tanggal genap. Jadi muternya tuh muternya tuh kayak gini, set di sini terus ini. Jadi di sini tuh pas lagi ganjil, di sini tahun genap. Jadi sejajarnya pas tahun genap. Sehingga ya oke, kalau dari hitungan 26 Desember 2004 bagi saya juga tahun 2024 seperti 2024 sepertinya kita harus lebih waspada sih. Kayaknya sih itu. Maklum deh. Telai garing. Nah, 26 Desember 2004 juga ada beberapa komponen, di antaranya nih saya baca ada angin di sini, ada gempa kecil kalau di tanggal ganjil ya. Kalau di tanggal ganjil nih akan potensial. Coba kita lihat nanti apakah di potensialnya akan jadi angin kalau di tanggal ganjil. Tapi kalau jadi air adalah potensinya terjadi di di tahun genap atau di angka genap. Sehingga kita coba lihat apakah hari ini ada kejadian angin kencang, apakah hari ini ada kejadian angin yang besar yang terjadi bersamaan dengan air. Karena potensi airnya ada di balik angka 26. Ya, ada gambaran tanah yang longsor, ada gambaran tanah yang meluap, ada gambaran juga semacam pasir yang ikut terbawa dengan air, dan ini juga
sangat potensi terjadi tsunami-nya kalau misalnya sampai ada pasir. Notabene pasir kita tahu asalnya sudah dari laut ya. Ini akan berpotensi sekali. Kemudian 1, 2 ini juga tanah yang basah atau tanah yang bercampur dengan air, juga gelombang. Ini yang saya perhatikan melalui angka 1 dan 2. Kenapa seperti itu? 1, 2, 3. 1, 2 ditambahkan menjadi 3. 2004. Ini juga merupakan simbol kejadian yang sama atau pengulangan yang sama dan akan terus berputar seperti yang saya sampaikan tadi. Kayak muter aja gitu. Kayak langsung begitu lagi, dan begitu lagi. Sayangnya kejadian itu kayak semacam diatur, terlihatnya seperti itu ya. Sekali lagi memang Allah tuh punya rencana yang memang paling sempurna ya. Kayak sengaja diatur supaya tanggalnya di sini, terus kalau dihitung setiap hitungan itu kayak jatuhnya tetap di sininya pas tanggal genap gitu loh. Kayak setahun sekali aman, setahun berikutnya rusak, setahun sekali aman, setahun berikutnya rusak. Kayak seakan-akan diatur seperti itu. Walaupun ini memang sudah rencana Allah, kita nggak bisa juga terlalu jauh menghitung ini. Kemudian eh ada sebuah simbol yang baik menurut saya setiap di tanggal ganjil, karena potensinya tidak terlalu besar ketika di tanggal ganjil, teman-teman. Tidak terlalu besar dalam arti untuk mengarah ke air yang bercampur dengan gelombang tinggi karena angin tadi, itu tuh tidak terlalu berpotensi besar gitu loh untuk di tanggal ganjil. Tetapi ketika di tanggal genap atau di tahun genap, ini sangat potensial dan sangat lengkap sekali. Nanti kita juga akan baca 2024-nya kira-kira ada apa. 2023 maksudnya ya. Kita akan baca itu juga. Nah, kalau misalnya oke, kita tambahkan 2024 sekalian ya, kita hitung ya teman-teman. Next kita bahas lagi. Kejauhan Mas Tulus. Ya oke. 2023 2004 potensinya masih seperti itu, dan kalau 2003 ini di balik angka 26 Desember 2023 potensi musibahnya masih sama juga, air masih ada, longsor masih ada, gempa bumi masih sangat potensial terjadi, tetapi yang paling potensial saat ini ketika bercampur dengan air adalah angin yang begitu kencang atau angin yang besar atau angin yang meluap atau angin yang bisa memicu sesuatu yang dibawa oleh si angin ini. Angin ribut, angin kencang. Ini merupakan salah satu hal yang sangat potensial. Di balik angka 26 Desember 2023, kadar air cukup melimpah. Jadi intinya air melimpah tetapi dalam tanda kutip tidak disertai dengan gelombang tinggi kalau di tanggal genap. Jadi kayak semacam gelombang tinggi yang saya maksud itu adalah air yang dibawa oleh angin ya teman-teman, maksudnya ya. Dan potensinya tidak terlalu besar, tidak sebesar dalam tanda kutip berarti tidak seperti tsunami lah, anggaplah seperti itu. Tetapi 2023 ini cenderung akan ada air yang memicu angin. Jadi air yang justru mancing angin supaya jadi perkara, supaya jadi musibah. Musibahnya adalah diantaranya angin ribut, puting beliung, atau juga air yang juga bisa memicu tanah untuk bergerak atau longsor atau retak atau ambrol. Ini juga sangat potensial. Jadi musibah awalnya ini kalau kita baca melalui tahun 2023 lebih cenderung ke air yang memicu, yang memancing sesuatu, di antaranya dua hal, yaitu tanah dan juga angin. Jadi kalau hujan deras, kalau hujannya lagi kencang banget, anginnya juga akan kencang. Akan terpancing, akan terkontaminasi air tadi, angin tadi dengan si air. Akan terkontaminasi tanah yang bercampur dengan air. Ini akan jadi musibah besar juga ketika di wilayah-wilayah yang sudah dipetakan mungkin atau diprediksikan akan ada longsor misalnya. Ini juga hal-hal yang sepertinya harus kita waspadai. Ya teman-teman ya, itu dari angka 23. Oke, saya kasih closingan dulu satu sedikit kata-kata terakhir ya. Maksudnya saya juga pengen bahas kalau di balik angka 24 kira-kira apa. 26 Desember 2024. Tidak terlalu jauh artinya dengan 26 Desember 2004. Malah kadar airnya, kalau kita hitung melalui angkanya, kadar air di 2024 ini juga akan sangat melimpah, akan sangat banyak. Ini kenapa saya bilang 2004 atau dengan 2024 tuh mereka bersinggungan, karena
sama ketika kita hitung tidak terlalu sama memang, maksudnya tidak identik, tetapi ada beberapa poin yang mengarah ke situ. Ada beberapa poin yang arahnya itu ya sama tapi tidak serupa, bahasanya begitu. Tapi masih banyak sekali kandungan air, kemudian kandungan jebakan-jebakan ya, atau orang bahasanya itu gini loh, kayak kayak ada sebuah wadah, orang itu di sini atau sampahnya itu di sini kayak ketarik blek blek kayak kayak mau ketarik gitu. Ada sesuatu yang tertelan, yang nelan tadi kita sebutkan adalah air. Apakah juga akan ada tsunami di 2024 ya I don't know, kita tidak pernah tahu, saya tidak pernah tahu, tetapi potensinya akan lebih mengerikan ketika ada di 2024 daripada 2023. 2024 tuh kayak apa ya, siklus yang cocok dengan 2004 sebelumnya. Jadi akhir tahun 2024 dengan 2023 akan mengerikan yang mana Mas Tulus? Ya kadarnya bagi saya sama, tetapi kalau 2024 itu langsung jebret jedor gitu, besar, tapi kalau di 2023 itu kayak dicicil sedikit-sedikit. Tetapi ini juga hanya sekedar membaca angka. Saya nggak bisa membenarkan juga, dan ya hitungan-hitungan saya itu juga bisa sangat-sangat meleset ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan juga nambah wawasan yang saya sampaikan hari ini. Closingnya dari ketiga angka itu 2023, 2004, 2023 sama 2024 itu paling dominan mana yang mirip? Yang mirip adalah 2024. Sangat mirip satu sama lain. Sangat mengarah ke sesuatu yang sama di balik angka 2024. Semoga semuanya baik-baik saja. Teman-teman, ini sekedar membaca angka ya saudaraku. Oke, teman-teman jangan terlalu serius. Kita cerna saja masing-masing. Kita lihat yang perlu kita perhatikan hari ini nih, tanggal 26 Desember. Apakah betul ada musibah angin kencang? Apakah betul ada musibah kerusakan angin kencang? Karena yang disampaikan Cerondol juga seperti itu. Dari saya membaca angka 26 Desember 2023 juga potensi hujan dengan angin kencang atau puting beliung yang kemudian jadi musibah juga sangat potensi. Coba kita lihat hari ini ya, kira-kira ada kabar apa ya. Semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Semoga manfaat yang saya sampaikan teman-teman. Maaf, saya mengingatkan sekali lagi, di sini nggak ada guru, nggak ada murid, kita semua sama-sama belajar. Nggak ada yang orang hebat di sini, kita sama-sama orang baik, kita sama-sama orang hebat. Yuk pikirannya dijernihkan, yuk jangan berdebat hanya karena agama atau keyakinan. Kita dengan cara kita, lakum dinukum waliya waliyat. Agamamu, agamaku, ya agamaku. Jangan saling ngusik, jangan saling ganggu, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita saja. Oke, Mas Tulus kalau ada salah, Mas Tulus minta maaf. Yang suka silahkan ditonton, yang tidak suka tidak ditonton juga tidak apa-apa. Sebagai public figure saya sudah siap menghadapi segala sesuatu yang pro dan tidak pro dengan saya, atau pro dan kontra itu sudah biasa ya. Muga-muga sederek-sederek yang nonton bisa memahami yang Mas Tulus maksudkan. Tujuannya Mas Tulus niku nopo, arahnya kemana, semoga teman-teman mengerti. Nggih. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita, jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa terus berdoa, semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Amin ya Allah. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet, rezeki ini berkah melimpah. Amin. Untuk yang saat ini sedang pengen dekat dengan jodohnya, semoga segera Allah pertemukan dengan jodoh terbaik pilihan Allah. Amin. Untuk yang pengen punya momongan semoga segera Allah berikan momongan. Amin. Untuk yang saat ini sedang pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen umroh, pengen naik haji, pengen bahagiain keluarganya, pengen jadi orang yang manfaat. Amin, amin, amin. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Untuk yang saat ini mungkin sedang jual aset, rumah dan lain sebagainya, semoga ndang laku nggih, ndang bisa dimanfaatkan. Amin. Semoga Allah pilih dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, musibah dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Pun matur sembah nuwun. Aku agak capek ya hari ini karena
Rumahku lagi padat. Rumahku lagi padat banget ya. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa makan siangnya ya, syutingnya kan siang ya. Nggak tahu nanti tayangnya malam atau sore. Saya usahakan secepat mungkin saya tayangkan ya. Semoga manfaat. Sekali lagi Mas Tulus minta maaf bagi teman-teman yang suka, yang tidak suka juga Mas Tulus minta maaf ya. Pokoknya mudah-mudahan video-video yang saya tayangkan manfaat buat yang nonton. Amin. Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Dadah orang baik. Ojo lali calapan. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.